Setiap daerah mempunyai keindahan dan potensi. Begitu pula dengan sebuah desa yang letaknya sejauh 59 km dari pusat kota Langsa, Aceh. Selamat datang di Desa Rimba Sawang. Desa yang berada di Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang ini memiliki berbagai potensi, salah satunya hasil perkebunan kelapa sawit, karet, dan peternakan sapi. Kampung Rimba Sawang menjadi salah satu belahan bumi pertiwi yang menyimpan berjuta hal menakjubkan dengan luas wilayah 5.622 km², dengan wilayah barat berbatasan dengan Kampung PT Soksindo Kecamatan Tenggulun. Wilayah timur dan utara berbatasan dengan Kampung Semadam Kecamatan Kejuruan Muda, dan wilayah selatan berbatasan dengan Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun. Kampung Rimba Sawang ini lebih dari cukup untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat umumnya berdasarkan dengan monografi desa tahun 2024. Total penduduk desa Rimba Sawang mencapai 1.554 jiwa. Kampung Rimba Sawang terbagi kepada 4 dusun, yaitu Dusun Damai, Dusun Harapan, Dusun Tanjung Priuk, dan Dusun Perkebunan. Kampung Rimba Sawang meliputi kantor Datuk Penghulu, 3 masjid, dan 2 musola. Sedangkan dari segi pendidikan, Desa Rimba Sawang memiliki 1 TK, 1 SD, 1 pondok pesantren, dan 3 TPQ yang didirikan oleh tokoh agama di desa tersebut. Dalam bidang kesehatan, di Kampung Rimba Sawang terdapat posyandu yang dapat melayani masyarakat di bidang kesehatan. Kegiatan keislaman yang ada di Kampung Rimba Sawang seperti majelis taklim dan majelis yasinan juga digalakkan guna meningkatkan sumber daya manusia di bidang keagamaan. Keberagaman budaya yang ada menumbuhkan nilai-nilai budaya yang berjiwa sosial, saling toleransi, gotong royong, serta kerja keras. Setiap rasa, setiap goresan, setiap langkah yang dilakukan masyarakat desa Bawang Jeruk mempunyai arti tersendiri demi kemajuan desa. Budaya tegur sapa sangat diterapkan di desa ini yang ditunjukkan untuk menjaga keharmonisan dan kekeluargaan. Kampung Rimba Sawang didominasi oleh penduduk beragama Islam. Terlihat dari setiap dusun ditemui tempat ibadah umat muslim seperti masjid dan musola, dan juga terdapat ormas yakni NU dan Muhammadiyah. Kalau di Rimba Sawang nih umumnya masyarakatnya itu berkebun dan beternak. Sebagian kecil ada yang pertanian. Jadi kalau dia berkebun, ini mereka ada 2 versi, perkebunan pribadi dan perkebunan perusahaan. Nah, kalau di perkebunan perusahaan mereka mengambil upah. Kalau di pribadi itu memang dia milik sendiri. Jadi itulah fenomena mata pencaharian masyarakat desa Rimba Sawang. Kemudian juga sebagian ada juga persentasenya kecil yang berdagang. Sebelumnya masyarakat Rimba Sawang ini mata pencahariannya itu di bidang perkebunan ini yaitu plasma karet ya. Kemudian setelah karet ini tidak ada perkembangan harganya, komoditinya itu barangkali tidak meningkat, kemudian harganya jadi tidak naik-naik. Nah, jadi masyarakat sekarang udah tergiur dengan beralih usaha ke sawit, karena sawit ini lebih mudah cara kerjanya juga. Karena dia kalau karet itu dia setiap hari kita olah, kita usahakan, kita kerjakan. Kalau sawit ini tidak, dia setengah bulan sekali baru kita kutip hasilnya. Jadi karet lah awalnya dulu. Rimba Sawang ini dulu terkenal dengan kebun karet. Sama pertanian juga hanya sekedar untuk menanam padi. Kalau yang lain memang belum begitu ada tapi tidak pesat perkembangannya.
Kalau untuk misalnya sayur mayur misalnya kan, nah itu ada sebagian Kecil. masyarakat kita juga yang bercocok tanam untuk sayur mayur. Kalau peternakan, umumnya masyarakat di sini peternakan itu bukan mata pencaharian, tapi itu merupakan tabungan. Tabungan baik itu untuk anak sekolah ataupun untuk pembekalan di masa tua ya. Nah, jadi peternakan di sini, umumnya masyarakat di sini memelihara ternak, baik itu kambing ataupun sapi. Kalau lembu pun di sini, sapi itu lembu itu bukan lembu apa ya, bukan lembu yang modern, tapi lembu lama, lembu Aceh istilahnya. Nah itu masyarakat di sini hampir rata-rata setiap kakak itu ada memelihara lembu. Nah, cuman di sini saya katakan tadi itu merupakan satu tabungan, penghasilan tambahan bagi masyarakat yang tidak memiliki tabungan yang lain. Dia memiliki tabungan ternak, termasuk bapak sendiri. Bapak sendiri mulai beternak itu di tahun 1998. Bahkan itu merupakan aset yang besar bagi saya, walaupun bapak itu sebagai PNS atau sekarang sudah pensiun. Aset besar bapak itu ya dari peternakan itu tadi. Karena di sini mudah, peternakan itu istilahnya masih mudah karena di sini kita berdampingan dengan perusahaan. Nah, perusahaan pun walaupun ada mereka melarang, tapi tidak penuh melarangnya, artinya dibatasi pada areal-areal tertentu saja, yang terutama tanaman baru, kemudian perumahan. Itu bagi mereka tidak dibenarkan untuk dilepas peternakan itu. Dan hasilnya juga lumayan, baik itu orang-orang bekerja di perusahaan itu, saya dulu menganjurkan mereka itu untuk memelihara ternak. Nah, karena itu merupakan tabungan. Karena kalau memang mereka tidak ada tabungan, ya mungkin sulit untuk di dalam dia nanti menyekolahkan anaknya. Kalau dia tidak punya tabungan itu barangkali sulit. Bahkan ada kawan-kawan kita itu sanggup mengkuliahkan anaknya itu karena hasil daripada tabungan peternakannya tadi. Jadi alhamdulillah juga lah kerjasama ini, baik itu desa maupun perkebunan, itu ada kerjasama yang baik sehingga peternakan ini ya sampai saat ini belum mengalami kendala. Jadi alhamdulillah masyarakat juga bersyukur kepada perusahaan memberikan izin untuk melepas ternaknya di perusahaan, di lahan perusahaan. Saya kira itu.